Terus pada saat dia mau nakut-nakutin kita yang muter-muter di atas itu, kamu tahu apa yang terjadi? Dia ketawa sekencang-kencangnya dan aku rasa itu satu kampung dengar. Aku menyesal sih bolongin itu. Serius. Emang apa isinya? Isinya tetap gelap, tapi baunya itu kayak bau bangke, serius. Ada antara ada dan tidak. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Hari ini di adat antara ada dan tiada. Seperti biasa aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Dan kita lagi-lagi kedatangan sama Kak Jojo. Halo Kak. Halo, datang lagi. Datang lagi. Oh ya, aku juga mau kasih tahu nih, ternyata Kak Jojo adalah seorang aktor dan penyanyi. Wih, akhirnya channel aku kedatangan artis guys. Alhamdulillah ya. Kak Jojo mungkin bisa disebutin nih Instagramnya Kak. Siapa tahu kan teman-teman di sini mau lihat Kak Jojo. Ya, dengan senang hati. Kalau mau berteman boleh ya. Instagram aku ada di bawah @kingjojo. Tulisannya King Joojoo. Oke, jadi buat kalian yang mau temenan sama Kak Jojo silahkan di follow Instagramnya. Kemarin Kak Jojo udah cerita awal mula kenapa Kak Jojo menjadi orang yang sensitif sama hal-hal gaib. Terus juga pengalaman horor di kampung halaman ya Kak. Ternyata seru banget. Nah hari ini Kak Jojo mau cerita apa? Aku mau cerita untuk setelah dari kampung, itu kan aku merantau ya ke Medan. Jadi aku tuh mandiri sana kuliah gitu ya. Di tahun berapa? Sekitar tahun 2014, 2013 gitu. Gitu. Ini aku udah sambil kerja di situ. Sambil kuliah, sambil kerja gitu ya. Dan di situ aku punya pengalaman untuk di tempat tinggalnya aku, kos. Oh, di kosan. Ini adalah topik yang paling disukai masyarakat adat. Kosan berhantu. Betul. Oke Kak, mungkin langsung aja ya Kak Jojo, silahkan diceritakan gimana ceritanya. Jadi dulu sekitar tahun 2013-an gitu, aku kuliah dan itu aku sambil kerja dan aku ngekos berdua sama adik aku. Maksudnya sama adik aku kandung ya. Jadi aku ngekos berdua gitu. Terus kita ngekos di salah satu kota di Medan. Aku gak bisa sebutin alamatnya, pokoknya gitu. Kos di Medan. Tapi ini timing yang aku ceritain ini, itu di kosan itu limitnya udah habis. Ceritanya kita harus pindah segera. Karena dari bu kosan sebelumnya, itu dia kasih tahu kalau jadi ada anaknya yang bakal tinggal di situ juga. Jadi kayak ada rumah induk gitu. Ada rumah induk dan dia bakal tempatin di situ gitu. Jadi dia bakal tinggal, kita disuruh keluar gitu ya dari situ. Nah akhirnya kita cari kosan. Itu karena dia tinggal sisa 2 hari lagi. Kita bantu juga untuk informasi dari saudara gitu ya, di sebelah mana gitu yang ada kosong gitu. Karena kan nggak bisa dadakan juga kan. Cuma memang anak ini mau datang 2 hari lagi, jadi kita harus pindah gitu loh. Cari, akhirnya dapatlah satu gitu di salah satu tempat gitu. Ini masih rame, masih kayak benar-benar di tengahnya banget gitu. Bahkan nggak jauh dari kosan itu ada mall juga. Mungkin kalau orang Medan yang nonton ini pasti tahu gitu. Mall ini khusus kayak jualan handphone atau elektronik gitu. Kalau di Jakarta kayak di situ, tahu kan, di daerah situ. Nah jadi kita tanya di situ, kita samperin kan karena informasinya ada di situ, kita samperin lah ke situ gitu. Kita dari luar itu udah pengen pulang sih, karena kita ngerasa kayak nggak layak sih, pokoknya nggak layak huninya itu. Kayak pertama kita lihat dari luar kayak nggak keurus banget, dari dindingnya kayak kamu bisa bayangin itu dia catnya tuh udah mulai kekupas-kupas gitu, kayak udah nggak di retouch ulang gitu sama yang punya gitu kan. Terus rumputnya yang nggak dibersihkan gitu. Tapi karena kita mepet, kita beranikan lah nanya. Karena kan udah timingnya, limitnya udah habis di sana, harus pindah gitu. Kita harus tanyalah, kami gedor lah di situ kan pintunya, pagarnya kami panggil. Halo permisi, akhirnya keluarlah 2 orang cewek. Jadi ternyata di rumah ini tuh ada 3 kamar. Kamar depan kamar induk, kamar kosong. Terus di sebelahnya itu ada kamar kosong juga, dan di belakang itu di satu kamarnya lagi yang terakhir itu kamar buat 2 orang cewek kakak beradik, udah tinggal di situ. Nah jadi maksudnya ini adalah kontrakan yang bisa ditempatin sama
beberapa orang gitu. Oh. Yang penting kamar ini berisi lah gitu, anak kosannya campur gitu, jadi cewek sama cewek itu di kamar belakang, di tengah kamar kosong gitu yang bakal dikontrakin. Kamar depan itu nggak diisi, itu gelap banget. Kamar itu gelap, kayaknya nggak pernah ditempatin gitu kan, karena mungkin yang punya itu kan jarang pulang juga, nggak pernah pulang bahkan katanya bertahun-tahun gitu. Jadi kamar yang tengah lah yang kosong ini gitu. Jadi lokasi rumahnya itu, denah rumahnya adalah pagar dulu, terus ada pintu masuk, terus setelah pintu masuk ada ruang TV. Nah, di samping ruang TV ini kamar depan, kamar inti, kamar yang punya rumah, kamar kosong, terus kamar cewek yang 2 orang itu, baru dapur sebelah sini sama toilet ya, buat WC, buat mandi sama ini. Cuman yang lucunya itu toilet itu di luar. Kebayang gak? Jadi kita harus mau buang air besar, buang air kecil itu harus keluar. Maksudnya toilet sendiri gitu. Nah, jadi kita tanya, ini gimana nih? Ini kosong ya gitu kan? Iya kosong. Kalau mau tanya gimana? Ya itu ada nomor teleponnya, katanya kamu hubungin aja dulu. Tapi kalau kamu oke sih nggak apa-apa, karena memang belum ada yang nempatin di kamar ini, kata cewek itu, ya kan? Oh gitu ya, iya. Berapa? Dulu harganya 800, nggak pakai AC. Main ya. Tapi bisa 2 orang. Oh iya. Nah, untuk di pusat kota oke lah gitu. Jadi udahlah oke aja gitu. Nggak pakai pikir panjang. Akhirnya kita kontak lah yang punya nomor kan, yang punya rumah. Jadi oke, udah deal semua segala macem, kita pindah lah ke situ Kin. Pindahlah kita ke situ, masuk kita ke situ. Rumah ini benar-benar nggak keurus sih, karena memang yang 2 itu kerja di kesehatan, bidang kesehatan. Yang satu dokter, satu lagi adiknya perawat gitu, kakak beradik. Jadi jarang di rumah, mereka lebih sering praktek lah ya, keluar gitu. Jadi karena kami ngelihat mereka juga nggak terlalu mikirin masalah rumput ini terlalu tinggi apa segala macam, ya kami juga ngikutin lah, karena kan mereka juga nggak ini kan, ngapain kita yang bersihin kan, mereka juga nyaman aja, ya udah. Dan kita juga nggak terlalu banyak ngomong karena menjaga ya, karena kan cowok sama cewek gitu kan. Jadi di rumah itu sekarang tinggal 4 orang, cewek kakak beradik berdua di kamar belakang, dan aku sama adik aku di kamar tengah gitu. Nah, berjalan seperti biasa, nggak ada hal-hal aneh, biasa aja, kayak biasa gitu. Cuman udah mulai agak ini ya, lanjut ya, kayak udah mau sebulan atau apa, mulailah muncul hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Apa itu? Kayak teror gitu kan. Oke. Jadi yang pertama kali tuh kayak beberapa kali kesempatan kita tuh kayak sering ngeliat di antara kita, entah itu cewek ya, adiknya yang cewek itu, atau si kakaknya, atau adik aku, atau aku, itu sering banget di ruang tengah itu kayak melamun sendiri, duduk sendiri gini, melamun gitu. Itu sering banget, nggak tahu ngapain gitu, kosong aja, melamun gitu sendirian. Udah pernah juga sekali kita kayak ngelihat itu kayak menjerit-jerit gitu ya, sendirian gitu, kejang-kejang menjerit-jerit itu, terus matanya tuh sampai ke atas gini, putih semua. Itu mengganggu banget kan. Itu pernah kayak gitu kejadian, kita kumpul semua, kita karena kita nggak ngerti, kita pijitin aja, kita kasih air minum gitu. Bener-bener yang kayak apa ya, kayak keganggu gitulah gitu. Kok bisa sampai segitunya, kita bingung juga kan, apa nih gitu. Ya kita masih positive thinking, mungkin kecapean gitu kan. Jadi kayak pernah diantara kami tuh kayak misalnya si kakaknya tuh duduk kayak senyum, tiba-tiba nangis gitu. Pernah kayak gitu. Itu hal-hal yang mulai kelihatan ya. Nah, tapi si cewek ini tuh nggak mau cerita ke kita, ada apa sih sebenarnya di rumah ini gitu, nggak mau cerita gitu. Yang punya rumah ini tuh nggak pernah pulang ngelihat rumah ini, nggak pernah. Ini cuma dikontrakin aja. Dan for information, ternyata rumah ini tuh jarang ada yang menempatin. Dan bahkan cewek itu ternyata baru di situ 5 bulan sebelum kami datang. Rumah ini nggak laku, kontrakan ini nggak laku, gitu. Nggak ada yang mau tinggal di situ gitulah. Posisinya rumah ini tuh di tengah-tengah. Memang tengah warga ya, tapi di belakang rumah ini itu ada pohon jambu gede. Tahu kan kamu jambu yang hijau itu? Ada pohon jambu gede, terus di belakang banyak rumput. Agak berjarak dikit itu lahan kosong. Lahan kosong ini ceritanya udah diblok sama satu perusahaan gitulah. Aku nggak tahu itu proyeknya untuk perusahaan atau apa, pokoknya dikosongin gitulah. Nggak ada apa-apa gitu, plong gitu, kosong, lahan kosong gitu. Nah, jadi setelah itu banyak hal-hal lain juga yang terjadi gitu. Kayak misalnya ada mulai penampakan yang kita rasakan gitu.
Misalnya contoh pernah kita kayak jalan mau ke dapur gitu misalnya. Ada di antara kami tuh yang kayak ngerasa kita ketemu misalnya malam gitu. Kemarin kamu lewat dapur ya? Kita sapa-sapaan kok. Ternyata mereka bilang, enggak, aku ngeliat dapur gitu. Jadi mereka ternyata bilang kalau aku tuh nggak di dapur, aku di kamar. Aku ketemu sama orang lain dong berarti yang menjelma menjadi dia gitu. Jadi siapa gitu. Jadi bukan dia ternyata yang aku lihat gitu. Jadi orang lain kayak makhluk itu menjelma menjadi dia gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan nggak ini ya, nggak bikin nggak nyaman gitu kan. Terus ya udah kita biarin berlalu lah gitu ya. Terus pernah suatu ketika nih, aku kan kalau di Medan itu dulu selain aku kuliah, aku kerja juga. Aku nyanyi juga di kafe gitu untuk nyari tambahan. Aku kerja, kuliah lah gitu ya, sambil kerja sambil kuliah juga. Pernah aku pulang nyanyi itu mungkin sekitaran pukul 1 sampai menuju pukul 2 gitu. 1 subuh atau 2 subuh gitu ya. Pulang gitu 1 subuh atau jam 2 subuh. Itu aku pulang kan aku kebelet buang air kecil. Dan aku udah udah nggak tahan lagi, aku udah kebelet banget. Pagar sih ya udah kunci ya, aku langsung masuk gitu. Kayak aku bilang tadi sama kamu, ini kita harus nyebrang dulu, lewatin lorong yang gelap itu tadi, baru ke belakang, ke toilet yang terpisah dari rumah itu. Nah, posisi kamarnya ini adalah kamar mandinya, WC-nya itu jadi setengah tembok, setengahnya lagi jaring-jaring. Kebayang gak? Kayak toilet-toilet di kampung gitu. Udah serem banget sih. Tahu kan? Nah, jadi setengahnya tembok, setengahnya itu jaring-jaring. Jadi kita masih bisa ngeliat apa yang ada di luar. Nah, yang di luar itu yang aku bilang tadi sama kamu, yang pohon besar itu, pohon jambu yang besar itu yang ada di luar. Nah, aku kebelet udah nggak kuat lagi, aku mengerjil kan. Nah, terus nggak lama kan bisa kelihatan ya dari pandangan kita. Aku ngeliat kayak di atas, agak atas sedikit kan yang tadi aku bilang sama kamu di pohon itu ada 2 kaki lagi ngayun gini. Serius. Ada 2 kaki lagi ngayun. Itu kakinya udah kelihatan kulitnya agak tua gitu, tapi kotor gitu ya. Masih kaki nih yang kelihatan. Dia berayun. Aku mampus nih gua gitu kan. Apa nih gitu. Aku mau ngeliat ke atas tapi masih takut gitu ya. Tapi aku harus berani nih, karena ini udah merinding banget semua. Udah nggak kebayang lagi apa yang terjadi di situ kan. Nah, terus aku ngeliat ke atas. Semakin aku ngeliat ke atas, semakin nyata lah tuh wujudnya. Dari kaki yang 2 bergelantungan berayun itu, terus dia kelihatan dia kain putih tapi udah agak lecek gitu, lusuh, kayak ada bekas-bekas tanah kotor kuburan itu, terus ada percikan darah gitu. Jadi kayak wujud yang baru meninggal, tapi lagi duduk di situ. Udah, semakin aku ngeliat ke atas, kelihatan rambut udah mulai terurai panjang gitu. Terus aku ngeliat, pas aku ngeliat dia lagi ngeliat aku juga. Posisinya wajahnya udah tua banget ya, mukanya tuh kayak muka yang hancur gitu, matanya merah, udah kayak nenek tua gitu lah ya, udah tua gitu, dengan cakarnya yang panjang gitu, lagi ngeliatin aku. Itu aku nggak bisa ngomong apa-apa lagi, badan aku kayak kepaku gitu, kayak terkunci gitu, nggak bisa lari gitu ya. Itu aku teriak dalam hati, mampus nih, gue tolong gitu kan, nggak bisa lari kemana-mana. Aku berusaha untuk lari sampai aku bisa lari dari situ. Dia nyanyi di atas kayak bersenandung gitu, kayak nakut-nakut, kayak apa ya, kayak main-main rambut sendiri gitu, tapi mau nakut-nakutin aku gitu. Dia fokus sama dia gitu, tapi aku ngeliat tuh serem banget. Antara nangis sama kayak nyanyi gitu. Jadi bingung kan. Nah, itu yang buat aku takut banget. Aku lari sekencang-kencangnya, aku keluar dari toilet itu. Ini posisinya bahkan aku belum siram atau apa gitu, langsung lari gitu ya. Aku langsung lari. Itu aku ingat banget, aku lari pun dia ngejar dari belakang. Aku nggak lama di situ by the way. Cuma hampir kurang lebih 7 bulan. Ini kejadian itu kayaknya aku udah 3 bulan tinggal di sana deh. Nah, jadi ini yang aku setelah pulang kerjaan tadi kan, aku lari, aku udah ketakutan banget, udah keringatan banget, aku lari, tiba-tiba aku sampai ke kamar, aku buka, adik aku kan tidur tapi udah berselimut begini, udah selimutan gitu kan. Aku sama adik aku tidur satu kamar ini. Aku bangunin dia, aku bilang gini, dek gitu, dek. Terus kata adik aku gitu, kenapa? Katanya, adik aku ngomong gini, kamu ngeliat kuntilanak kan?
Dia ngeliat juga, kamu lihat kuntilanak kan? Iya, aku bilang gitu. Terus serius kamu lihat juga? Iya. Terus aku bilang, aduh gimana nih? Aku ini kan ketakutan kan. Dia juga bilang, iya aku ngeliat juga, kata dia gitu kan. Aku udah sering lihat dia. Adik aku ngomong gitu. Tapi aku gak mau cerita sama kamu. Nah adik aku ini tipikal yang gak mau cerita-cerita, modelnya pendiam gitu loh. Orangnya memang perawakannya memang dia gak mau banyak omong gitu kalau gak perlu banget. Dan dia memang selalu simpan ini supaya aku gak takut gitu. Nah jadi aku bilang, kamu ngeliat juga? Iya aku ngeliat juga. Itu yang terjadi sama kami kayak ngobrol berdua gitu. Kita kayak ketakutan di dalam gitu kan. Aduh gimana nih. Dia berusaha untuk kayak nakut-nakutin kita. Dia tuh masih di luar. Keliling-keliling gitu loh. Muter-muter masih di luar. Itu gak tahu persis itu di atas kamarnya kami atau di atap atau kayak gimana. Pokoknya kita ngerasa dia masih di luar aja. Karena yang kita rasain saat itu, tahu gak? Jadi waktu aku lari ke kamar itu, sempat ngobrol-ngobrol gitu, dia datang dari arah toilet sana, kayak kedengaran gitu seliweran angin, kencang itu kayak gitu, angin kencang. Sesaat dia lewat kayak begitu, itu kayak korslet sebentar, kayak lampu padam sebentar, terus hidup lagi kayak korsleting gitu. Nah itu kan buat kita takut ya. Nah terus pada saat dia mau nakut-nakutin kita yang muter-muter di atas itu, kamu tahu apa yang terjadi? Dia ketawa sekencang-kencangnya dan aku rasa itu satu kampung dengar. Saking kencangnya. Kamu pernah nggak ngebayangin kuntilanak itu ketawanya seperti apa? Atau dari cerita yang kamu pernah dengar? Lebih kayak di film-film sih, kayak ketawa cewek gitu ya? Iya. Nah itu deh, gitu ya. Nah itu juga yang aku pikirin dulu sebelum aku ngelihat langsung, Nah, aku mau cerita gitu sama masyarakat adat ini. Aku mau bilang bahwa dulu tuh aku nggak percaya sama yang namanya kuntilanak. Aku kira ini cuman urban legend aja ya, story-story yang dibuat-buat gitu ya kan. Kenapa sih kok sampai ada sosok yang pakai baju putih gitu? Terus tahu banget waktu cewek, terus ketawanya kayak cewek. Nah, mungkin dari beberapa orang yang indigo atau pernah punya pengalaman melihat ini kuntilanak atau enggak, aku pengen nyamain persepsi bener nggak sama apa yang aku rasakan. Atau mungkin bisa jadi kan dia bisa merubah jenis suara gitu kayak gimana. Yang aku dengar itu pada saat itu, dia sedang tidak ketawa. Seperti apa kak? Bukan seperti ketawa manusia maksud aku. Jadi kalau kamu pernah dengar lengkingan suara monyet di gunung, yang kenceng banget, tinggi banget suaranya, yang gitu kayak gitu, itu di hutan gitu, saut-sautan, kayak begitulah suara dia persis banget. Kalau kamu bilang sama aku itu monyet di tengah kota, nggak mungkin, karena aku barusan lihat dia dari belakang. Begitulah suaranya, dan itu kenceng banget dan berulang-ulang, dan aku sampai rasa itu semua orang di jalan itu, di blok itu pasti dengar. Coba. Aduh, aku lemes deh, merinding. Kenceng banget suaranya. Bayangin. Kayak suara monyet yang sedang teriak gitu. Terus berulang-ulang. Itu hampir kurang lebih 5 menit ya begitu. Di atas putar-putar. Kita bingung gak tahu mau ngapain. Karena serem banget. Gitu loh. Jadi aku tanya sama adik aku sambil cerita di dalam kan. Gimana ini? Ya gimana? Kamu sering ngeliat begini? Aku sering. Kadang kalau misalnya yang lain belum pada pulang kan, kadang ada kegiatan dia udah duluan ya. Mungkin kerjaan kuliahnya dia sambil main laptop. Dia tuh sering kayak ngeliat misalnya kayak ada yang berdiri dari ujung. Gitu. Dia kayak kayak ada yang kayak misalnya nemplok dinding tapi agak di atas gitu loh. Di dinding gitu, dia berdiri gitu. Dia lihat gitu. Persisnya dia kayak udah tua gitu loh. Kukunya panjang, udah tua, rambutnya panjang gitu. Nah, jadi nggak lama suara ini ngilang tapi sambil kayak mulai-mulai mengecil gitu. Lama-lama mulai mengecil sambil ketawa, mulai mengecil lama-lama gitu. Dia pergi gitu. Udah, besoknya kita cerita dong, sharing sama cewek itu. Terus mereka buka omongan, aku tuh sering ngeliat. Kenapa nggak bilang dari awal gitu loh? Kalau lu bilang dari awal, kita juga nggak jadi tinggal di sini gitu. Mungkin biar ada teman. Nah itu dia. Iya kan? Benar. Mereka udah kejebak sama keadaan dan pengen ada teman, benar. Iya, apalagi kalian cowok kan. Iya, jadi kayak lebih safe gitu loh. Terus apa kata mereka kak? Mereka bilang gini, sebenarnya kami udah ngerasain kayak gitu udah lama, tapi kami nggak mau cerita karena takutnya kalian nggak nyaman juga. Benar kata kamu, kami butuh teman juga sih. Jadi
tapi nggak usah lah diambil ini gitu, ya anggap aja lah itu karena capek atau apa. Kata itu nggak bisa kayak gitu, bilang gitu. Kalau dia sampai mengganggu kan bahaya juga ke mental kita gitu. Nah, memang ini udah termasuk mengganggu juga karena kadang-kadang juga kita kayak susah tidur gitu. Pernah satu ketika gitu malam panas banget di dalam kamar itu. Memang waktu itu kosannya nggak pakai AC sih. Cuma saya panasnya ini kok kayak panasnya gimana ya? Kayak gerah gitu loh. Kayak lengket gerah gitu, panas. Itu pengen kipasan gitu. Biasa nggak kayak gitu kok, gitu loh. Panas. Jadi mereka bilang, kami ngerasain gitu, kalau misalnya ada penampangan itu udah ada lama tapi kami nggak mau cerita. Contohnya apa? Aku bilang gitu. Aku kan sering masak di dapur ini, kata dia. Kalau aku masak itu sering ada kayak ngeliatin aku ibu-ibu, ngeliatin aku sambil masak, kata dia. Ih, serem banget. Gila nggak? Gila banget. Iya, aku lagi masak, ibu-ibu ngeliatin aku gini, gitu, udah tua, gitu ibu-ibunya. Kebayang nggak? Iya. Udah aku merinding. Serius ya? Iya, aku sering dilihatin sama dia gitu. Di pojok itu tuh, pojok dapur gitu, ibu-ibunya. Ih, serem banget. Hanya, terus aku bilang, terus kan nggak pindah dari sini? Ya gimana ya? Karena udah kontrak juga kan, udah bayar berapa, 1 tahun gitu. Jadi kita nggak mau pindah gitu. Nah, udah kejadian si kuntilanak ini udah berlalu. Kejadian si kuntilanak ini udah berlalu. Kita udah coba untuk kayak ngelupain gitu. Ya, pada saat itu kita cerita ke orang tua tentang itu kan, orang tua nggak percaya. Biasalah ya, orang tua bilang, itu kah cuman hayalan kalian aja, atau kalian takut aja, ngerasa takut aja, ini nggak ada kali itu. Ya udahlah, susah nyari kos-kosan gitu ceritanya. Nggak bisa, kami harus pindah. Mereka nggak percaya, kita tetap di sana kan, tetap di sana untuk di situ ya, stay di situ karena ya udahlah, mungkin udah nggak ada lagi gitu kali, gitu. Nah, terus singkat ceritanya, nggak beberapa lama dari situ ada kejadian lagi. Apa tuh? Nah, pertama-tama ini gatalnya biasa. Jadi kita tidur terus gatal-gatal, badan gatal. Nah, biasa aja, nggak terlalu ngambil pusing ya. Besoknya gatalnya tambah. Besok bangun yang berikutnya, hari berikutnya, gatalnya tambah. Makin gatal, merah-merah gatal-gatal, merah-merah gatal. Nah, terus aku nanya dong sama dia, kamu gatal-gatal? Iya, aku gatal-gatal. Kamu? Iya, gatal-gatal. Terus kita buka, kita lihat. Ini kayak ruam-ruam gitu. Tapi udah bener-bener bentol merah kayak biduran gitu, kamu tau gak? Iya. Biduran gitu. Nah, gatalnya harus digaruk gitu. Gatal banget kan. Kita tanya dong ke dokter. Pergilah kita ngecek. Kata dokter, ini mah cuma alergi biasa. Nggak mungkin, dok. Kita bilang gitu. Ini nggak mungkin alergi biasa. Gitu kan. Terus kita ngomong juga sama orang tua, mungkin kan kurang bersih kali, coba bersihin tempat tidurnya. Jadi tempat tidur kami itu kasur yang langsung nemplok ke ubin. Oh iya. Ya kan, langsung gitu aja gitu. Nah, oke lah, mungkin lembab kali gitu ya. Pikiran kita kan, mungkin lembab kali ini bawah tilamnya, kita harus bersihkan, kita ngepel lah. Begitu kita buka tilam ini, di bawah tilam itu, kamu pernah lihat belatung nggak? Pernah. Ada, aku nggak bisa bilang tuh sedikit, tapi karena lumayan banyak. Ada tumpukan belatung yang lagi kumpul, itu berlendir, belatung mayat, tahu kan? Itu di bawah tempat tidurnya kami. Di bawah tempat tidur kami persis banget, itu ada belatung. Pertanyaan ini kenapa belatung nggak mati ya, ketimpa gitu loh. Terus kenapa bisa ada di bawah itu? Sementara kan itu kan langsung nemplek gitu ya ke ubinnya. Kok bisa ada belatung di bawah itu? Kalau misalnya jatuh dari atap, harusnya ke tempat tidur dulu dong gitu ya. Harusnya ya. Tapi ini posisinya di bawah. Apa emang bisa keluar dari ubin? Atau kayak misalnya kita belajar dulu di biologi yang kelembaban akan menciptakan iya gitu. Oke, bisa jadilah ya. Cuman kok sebanyak ini ya? Ini kalau sebanyak ini kayaknya udah ada bertahun-tahun nih belatung di sini. Tuh kan? Cerita lagi tuh ke orang tua. Orang tua cuma bilang, "Ya udah, bersihkan aja lah. Berarti lembab," kata dia gitu. Atau kalian ganti spray gitu. Ya udah kita bersihkan. Mungkin ya mereka coba untuk ngasih positif thing ya. Ya udah kita nggak mau pikirin, kita ngerasa itu udah, ya udahlah mungkin karena kotor, ya udah kita bersihkan gitu kan si belatung-belatung itu kan. Tapi kita tetap mikir di situ, kok bisa ya
kita ngobrol sama adik aku ngobrol sama adik aku, apa kita dikirim hal-hal magis sama orang yang nggak suka gitu. Tapi siapa yang nggak suka, orang kan nggak kenal sama kita, apa teman kita atau siapa gitu kan. Udah, kita lupakan soal itu. Udah, singkat ceritanya gitu kan, nggak beberapa lama dari situ, itu teman kami yang cewek itu kesurupan lagi, again. Oh my god. Kali ini benar-benar yang kesurupan ini yang kayaknya udah nggak bisa tolerir lagi karena matanya udah putih ke atas 2, terus kayak kejang-kejang gitu, gitu. Itu terjadi di jam 1 pagi. Kerjaan banget gak? Kita ngompres dia sambil, karena kita nggak ngerti ya, kita pencet-pencetin, kita kasih minyak kayu putih apa segala macam sambil kita doa segala macam, akhirnya redah lah itu. Itu kebayang nggak kamu jam 1 pagi kayak gitu tuh orang teriak-teriak. Dia kesurupan sambil teriak-teriak. Iya, kesurupan gitu, kayak ada yang apa ya, kayak masuk ke dalam gitu. Teriaknya gimana kak? Ya kayak gitu, kayak kepanasan, kayak kebakar gitu. Ribut berarti ya? Iya, ribut. Itu yang kesurupan yang dokter apa yang perawat? Yang perawatnya adiknya. Yang perawat Ini adiknya. sering melamun orangnya, anaknya soalnya. Kata kakaknya kan dia dokter, apa diagnosa medisnya? Atau dia juga nggak tahu? Dia juga nggak tahu justru, karena kan ya beda gitu. Kenapa kok bisa kejang-kejang gini? Mau dibilang sawan juga bukan bawaan lahir kan? Kalau sawan kan bawaan lahir kan? Nah, itu kan buat kita tambah takut kan? Pastilah. Nah, jadi kita ngomong lah baik-baik sama orang tua, kita harus pindah dari sini. Itu udah nggak bisa lagi lah gitu, maksudnya serem banget gitu. Kita nggak mungkin harus stay di sini terus gitu, karena hal-hal kayak gini yang udah nggak bisa masuk akal lagi dan terlalu mengganggu. Sering banget juga kita kayak malam itu nggak bisa tidur gitu, kayak kita pengen tidur tapi nggak bisa, nggak tahu kenapa, nggak ada ngantuknya malah di kamar itu, justru gitu. Makanya kita heran gitu, kok kita udah posisinya udah malam nih tapi kita nggak ngantuk-ngantuk di situ. Pengennya kayaknya cerita aja di kamar, nggak ngantuk. Tapi kalau di luar ngantuk, nggak tahu kenapa. Aneh ya? Aneh. Jadi kita cerita sama orang tua. Oh iya, soal yang kuntilanak itu, aku pernah juga nanya sama tetangga pada situ. Oh ya, paginya kan aku lupa tadi. Paginya itu kan udah bangun, itu kan suara itu kan kencang banget, kayak aku bilang sama kamu tuh, kencang banget tuh suara itu. Jadi aku coba untuk tanya ke tetangga. Kebetulan dekat situ ya ada masjid juga, ada gereja juga gitu kan. Yang paling dekat tuh pas depan itu ada gereja. Jadi aku tanya, Pak, kemarin Bapak ada dengar teriak, ada suara orang teriak kencang nggak? Gitu. Enggak. Kita tanya ke tetangga juga, Mbak, ada dengar orang teriak kencang nggak tadi malam? Enggak. Jadi aku nggak bisa tahu pasti kayak gimana, cuman yang aku rasain adalah ketika aku dihantui ditakutin sama si kuntilanak itu, ternyata kalaupun misalnya jauh-jauh ya, misalnya kamu jauh. Jadi kalau misalnya ada yang dinampakin kayak gitu sama kuntilanak, ternyata yang bisa dengar suara dia ketawa itu kita sendiri. Orang yang dia ganggu. Oke, orang lain nggak bakal dengar. Iya, sekencang itu suaranya gitu. Aku ya seumur umur aku baru ngeliat pertama kali kuntilanak, dan itu aku nggak percaya tadinya. Tapi setelah aku dengar itu, dan akhirnya aku percaya gitu loh. Akhirnya aku percaya bahwa ternyata ada loh kuntilanak. Dan suaranya seperti itu, bukan seperti yang orang cerita selama ini yang kayak ketawa gitu. Hihi, nggak kayak gitu. Aku ngeliatnya nggak kayak gitu. Aku ngeliatnya yang tadi aku bilang sama kamu, dia cekikikan gitu kayak monyet yang lagi teriak di hutan-hutan yang kencang banget. Gitu. Serem banget sih, aku kebayang sih suara monyet itu. Dia kan melengking gitu kan? Iya, berulang-ulang. Melengking. Iya. Gitu. Kayak gitu, berulang. Iya, berulang. Coba bayangkan, dan itu gede banget. Duh, serem banget. Itu serem banget. Terus ada kejadian apa lagi setelah itu, Kak? Nah itu, kadang suka misalnya kayak kita lagi kumpul gitu ya. Contohnya lagi cerita-cerita pas lagi kumpul bareng gitu. Kita lagi cerita-cerita, lagi ngobrol di ruang TV. Ada aja gitu yang poltergeist. Misalnya ada ceret jatuh, ada luntang di dapur. Ada aja. Kayak kita kira tikus kan, tapi ternyata pas kita lihat nggak ada apa-apa gitu. Ada aja poltergeist kayak gitu. Dan yang paling sering banget itu ada seperti orang mandi di toilet. Mana toiletnya kepisah kan, iya. Dari rumah induk kan, jadi kayak serok mandi gitu, serok gitu. Kedengaran orang kayak lagi mandi, siram air, suara guyur
air gitu. Itu sering banget terjadi. Kita kayak kepo gitu, pengen tahu gitu, tapi takut gitu. Selalu ada suara orang mandi. Pernah dicek nggak? Kalau dicek pasti nggak ada. Cuman gayung berpindah. Gayung kan kalau misalnya nggak dipakai kan, ada orang yang tipe yang suka naruh gayung itu ditenggelamin gitu kan. Iya. Kalau aku kayak nggak, aku selalu taruh di ada misalnya di sisi tembok gitu. Iya, sisi tembok. Itu selalu dalam air. Berarti dipakai dong. Berarti dipakai dong itu gayung. Pindah soalnya. Berarti benar. Ada yang lagi mandi. Itu kepisah loh dari rumah induk. rumah induk. Di belakang itu tuh rumput-rumput tinggi sama pohon jambu tadi. Terus yang kamar depan, Itu dia. nah itu ada apa di sana yang gelap kosong? Jadi kamar itu kamar induk. Ya si adik sama kakak ini cerita bilang itu sebenarnya nggak ada apa-apa di situ. Cuman itu kamar kosong aja buat kalau misalnya mereka datang ya tidur di situ. Aku tanya sama mereka, kenapa ini sampai nggak ada cahaya sama sekali ya? Iya. Aku gitu. Terus kok kayak ditutup banget gitu sampai nggak bisa kelihatan gitu. Ya, aku juga nggak tahu sih kata mereka. Terus kalian nggak mau coba untuk ngelihat gitu. Namanya kepo ya. Kepo iya sih. Pengen tahu gitu. Iya, pasti, ini apa sih pasti. gitu? Kok bisa ada kamar begini ketutup gitu? Kok nggak bisa dibuka dan orang nggak tahu itu apa gitu? Nah, akhirnya aku iseng, aku ambil kursi one day gitu. Aku coba untuk lihat. Jadi si apa ya namanya itu kosen ya apa sih yang di atas pintu kalau di kamar-kamar zaman dulu itu kan ada ventilasi tapi ada kayu-kayunya gitu kan kalau di kampung-kampung gitu bener. itu ditutup sama kayak koran gitu. Iya koran ditempel gitu kan. Nah terus aku bolongin lah itu saking penasarannya aku menyesal sih bolongin itu serius. Emang apa isinya? Isinya tetap gelap tapi baunya itu kayak bau bangke serius. Serius aku lihat tuh mau muntah serius. Itu bau menyengat dari dalam, bau kayak ada menyimpan sesuatu yang udah lama gitu di situ, bau bangke. Bau banget. Itu kecium aku langsung kayak gimana sih kalau misalnya kayak ada bangke tikus yang udah diumpetin lama gitu. Iya, jadi seakan-akan dia kering-kering di situ. Ih, mual banget. Jadi kayak ada bangke tapi yang akhirnya kering di situ. Iya, Itu kebayang lepeknya gimana, lembabnya gimana. Itu yang terjadi pada saat mual itu. deh. Minum dulu. Itu Nggak bisa minum ngomong. jadi aku ngeliat itu waktu itu nyengat banget baunya gitu kan. Jadi dan aku pengen ngeliat apa isinya itu nggak kelihatan. Aku mau nyobek terlalu gede, takut ntar pas temanku datang itu iseng banget diaduin atau gimana. Jadi aku nggak ngeliat sama sekali apa-apa. Memang gelap gitu. Tapi yang bisa aku tahu sih itu memang udah nggak ditempatin udah bertahun-tahun gitu. Cuman apa persis di dalamnya aku kurang tahu. Tapi ya bau itu menyengat banget dari dalam gitu. Itu yang nyium baunya tuh apa adik kakak nyium juga? Maksudnya apakah dia menyebar ke seluruh rumah? Bau bangkainya itu gara-gara dibolongin? Kayaknya sedikit-sedikit menyebar sih. Tapi yang aku rasa pada saat itu aku doang sih yang nyium. Karena memang aku yang ngecek kan. Tapi nggak lama ya baunya ngilang gitu. Kalau misalnya kita ngedekatin hidung aja yang ke lubangnya itu yang kayaknya bau banget gitu. Bau bangke gitu. Kayak bau bangke. Nah, bau bangke itu sering terjadi loh. oh jadi nggak Di kamarku juga sering gitu. Seakan-akan ada apa gitu ya. Kayak bangke tikus atau apa. Di sekitar situ juga sering. Nah ini masih berlanjut nggak terornya? Teror itu udah di bulan saat aku tuh udah mau hampir keluar gitu. Oh berarti udah mau keluar ya? Tapi akhirnya terjawab nggak sih misteri rumah itu tuh kenapa berhantu? Iya, jadi misterinya itu akhirnya kejawab ketika aku tuh kayak nanya sama tetangga. Sebenarnya aku punya kontak sih sama orang rumah ini, cuman nanti aku akan cerita dia jawabannya apa ya. Aku ke tetangga, aku tanya lah, ibu sebenarnya rumah ini tuh kayak gimana sih ceritanya, cerita dong gitu kan. Nah, ibu ini bilang nggak ada apa-apa sih gitu kan, dia cerita. Cuman kayak dia kayak masih takut gitu, menjaga kali ya. Dia bilang gini, kalian tuh sebenarnya 2 penghuni baru setelah rumah ini lama, bertahun-tahun nggak ada isinya. Jadi aku tuh baru yang lebih lama memang cewek tadi, tapi itu hitungannya belum nyampe setahun. Jadi kita berdua tuh baru. Sama-sama baru. Baru ya? Iya baru. Nah, jadi rumah itu udah lama nggak ada penghuninya katanya gitu kan. Nggak tahu kenapa nggak laku, dijual juga nggak laku, tapi dikontrakin sama mereka
kayak gitu. Nah dia cerita lah, jadi di lahan kosong yang di belakang rumah kami itu ternyata dulu ada rumah gubuk kecil yang ditempatin sama 2 orang suami istri. Gitu loh. Mereka bikin kerjaan mereka itu kayak ini loh. Kalau misalnya panci bolong mereka yang benerin, kuali bolong mereka benerin apa iya, ya, tahu. panglong besi, ya panglong panci gitu lah pokoknya. Iya, khusus nambal kan. Iya, kayak gitu. Itu kerjaan mereka di belakang. Mereka ada gubuk-gubuk di sana sambil menjaga lahan kosong itu katanya. Dulu tuh ceritanya kayak ladang-ladang gitulah, sawah-sawah gitu kan. Nah mereka bikin rumah di situ. Jadi kalau misalnya ada tangga yang pancinya bolong atau apa, dia benerinnya ke situ. Ya, saking susahnya mungkin ya. Jadi kan mereka kan tidur pakai lampu templok itu yang ada apinya itu kan, lampu semprong itu. Si lampu semprong ini Tumpah. Kebakaran. Mereka kebakar. Rumah itu terbakar. Beserta. Iya, isinya semua, sama si nenek sama si kakek ini Aduh, meninggal. sedih banget. Itu masuk koran lokal loh di sana. Aduh, sedih banget. Bayangin nggak, mereka nggak minta tolong pun nggak ada yang dengar lagi. Iya. Gitu loh. Gitu. Karena udah terbakar. Memang pada datang juga akhirnya gitu. Cuman udah kemakan api. Sisanya tinggal orang yang kebakar gitu loh, yang udah melepuh-melepuh gitu sampai tengkorak-tengkoraknya gitu. Kebakar hidup-hidup ya itu hidup-hidup. namanya. Terbakar dalam. Jadi mereka tuh nyenyak tidurnya kali. Jadi pas api udah besar mereka dilahap sama api itu, mati berdua di situ. Ya. Nah, jadi tuh kayak pas ibu tuh cerita kayak gitu, aku ngerasa kayak relate-nya bahwa jangan-jangan itu ibu-ibu yang suka nemenin masak. Iya. Aku juga mikir kayak gitu. Iya kan? Atau itu ibu-ibu yang ini, atau itu ibu-ibu yang di pohon yang kuntilanak. Iya, karena kan kakak liatnya dia kakinya kayak tua udah gitu. Tua, iya. Bayangin. Jadi aku ngerasa kayak dia tuh masih di sana gitu jiwanya. Raganya mah udah nggak ada. Seakan-akan dia tuh mati penasaran gitu, yang nggak terima kalau dia meninggal gitu loh. Saking kejamnya dunia gitu kali ya. Ya serem banget ya, lu sedih tahu kalau kayak gini. Iya. Aku suka sedih kalau ada cerita-cerita Kasian kayak kan? gini. Jadi mereka meninggal karena dilahap sama api besar itu, nggak sempat ada minta tolong. Minimal ya istilahnya kalau selamat cacat lah gitu ya, tapi minimal mati gitu kan, terbakar gitu. Panas banget kan itu. Iya. Kan serem. Panas banget dong mati kebakaran. Iya. Pasti kan detik-detik ajalnya tuh dia udah kayak minta tolong, teriak atau aduh bayangin aja aku kayak Nah, sedih. rumah itu dibersihkan, dijadikan lahan buat untuk proyekan baru, perusahaan atau apa gitu saat itu gitu. Oh. Ini kejadiannya udah tahun 13 atau 14 gitu, udah lama banget. Udah lama ya. Ibu tuh cerita begitu kan. Nah, oh gitu ya Bu. Iya, terus itu. Terus aku korek lagi, nggak puas dengan itu aku korek lagi. Terus yang punya rumah ini kayak gimana sih? Emang nggak pernah ditempatin? Oh pernah kok, terakhir kemarin. Ngapain? Ya itu sebelum anaknya dimakamkan, acara mayatnya itu di sini. Oh jadi yang punya rumah ini pernah anaknya meninggal dunia. Iya. Tapi pemakaman prosesnya di rumah itu. Yes. Aku mau cerita sama Iya, kamu. itu gimana tuh? Oke, ternyata kamar yang aku tempatin itu kamar anak cowoknya dia, yang posisinya udah bagus. Dia itu kesehatannya enggak, jadi dia ditempatkan di satu pulau. Oke. Nah, di salah satu pulau yang ditempatkan di sana, dan ternyata jenjang karirnya bagus di sana. Udah, dia diangkat jadi kepala di sana, di situ. Kepala kantor lah ya. Iya, kepala di sana. Ternyata orang sana nggak seneng. Orang luar datang untuk mengambil posisi itu. Biasalah ya orang kampung ya di sana. Mereka mau tuh kenapa nggak orang lokal aja sih, pemuda lokal aja sih yang diangkat gitu. Kok jadi orang luar gitu. Nah, bermaksud seakan-akan bermaksud baik, mereka ngajak makanlah, syukuran. Oke. Kumpul lah makan bareng di sini. Gak lama setelah makan itu meninggal. Jadi diajakin makan bakso. Makan bakso syukuran gitu. Pulang dari makan bakso itu, dia meninggal di rumahnya. Meninggal begitu aja. Maksudnya apakah ada sakit dulu kah? Nggak ada, pokoknya posisinya dia udah kejang aja gitu, mulutnya berbuih. Ih, Setelah pulang syukuran itu. kayak keracunan gitu ya? Kayak keracunan gitu. Dipanggil lah dokter kan, ada meninggal saat itu, dipanggil lah dia.
ya udah didiagnosa keracunan makanan gitu. Karena kan melihat keadaannya seperti itu kan, ya, dan memang dia barusan, karena kan dicari tahu abis apa ya, abis makan bakso itu. Nah, usut punya usut ternyata ada yang nggak seneng dari antara salah satu mereka itu, yang itu tadi yang kayak nggak suka gitu jabatan itu, gitu loh. Jadi kalau misalnya meninggal dunia untuk orang Batak, mau kamu mau meninggalnya di Papua, mau kamu meninggalnya di Los Angeles, mau kamu meninggal di Amerika, itu mayat harus balik. Oh. Harus balik ke tempat asalnya. Ke rumahnya dia, harus balik. Rumahnya. Setidaknya di mana keluarga bisa bertemu dengan mayat ini terakhir kali untuk membuat adatnya, tradisi adat. Adat. Jadi ada prosesi pemakaman yang khusus di Batak. Ini luar agama ya. Ini kayak dari tradisinya. Iya, tradisi. Jadi kayak ada beberapa budaya itu kayak waktunya hari ini untuk ngapain. Hari ini tuh kayak kumpul, kayak memberitakan meninggal. Besokannya kayak jadi walaupun kita berduka, tapi kita harus menggantikannya dengan syukur, dikasih makan orang banyak. Oh iya. Ada berapa hari gitu. Kalau semakin dia umurnya tua, semakin lama harinya. Oh gitu. Yes. Itu boleh dijelasin dikit nggak, Kak? Iya. Itu. Kalau misalnya dia masih muda, dia belum punya keluarga, itu paling cuma 2 atau 3 hari. Gitu. Kalau misalnya dia tua, udah punya cucu bisa 7 hari. Soalnya mau pakai musik juga, nortor. Gitu. Itu Kak sebelum dimakamkan ke tanah atau sebelum makan? Oh berarti misalnya acaranya 2-3 hari, berarti rumah. Mayatnya di rumah selama itu? Diformalin dan tidur di tengah ruang tamu. Yes. Oh, aku pikir kalau di tempatku juga ada kayak gitu, Kak, ada. Acara, cuman setelah pemakaman. Hah? Iya. Oh tapi mayatnya nggak ikut? Mayatnya nggak ikut, jadi misalnya kalau Toraja ikut ya, kalau nggak salah ya itu beda lagi. Itu beda lagi. Kalau di tempatku tuh kayak ada juga acara sampai 7 hari gitu, setiap hari. Tapi dimakamin dulu nih hari ini. Acara makan-makan di rumahnya. Kayak syukurannya ya, mengganti duka jadi sukacita gitu. Duka sukacita selama 7 hari. Kalau ini bersama mayat di rumah. Itu 3 hari itu mayat itu di tengah, di ruang tamu itu. Oh. Kebayang nggak sih kalau misalnya dia meninggalnya habis mistis begitu kan, kayak mungkin aku berpikir kayak jasadnya kayaknya tinggal di situ. Iya ininya ya gitu, jasad raganya gitu ya. Jadi kayak apa ya, kayak masih muter-muter di situ. Dia di situ benar-benar kayak orang tamu pada ngeliatin, tapi ya dia meninggal di tengah gitu, di ruang tamu itu. Dan di situ 3-4 hari gitu acaranya. Barulah dia dikuburkan gitu loh. Oke. Itu tadi anaknya laki-laki perempuan, Kak? Anaknya laki-laki. Laki-laki. Barulah dia dikuburkan. Nah, hal ini tuh membuat aku kayak ngerasa, oh karena kamar yang ditempatin, kayak dia berusaha untuk nyuruh kita pergi gitu loh. Jangan di sini, karena kan kamar dia yang aku tempatin. Jadi tuh kayak nge-relate-nya tuh kayak ngerasa, oh dia bikin berbagai cara, kayak gatal-gatal itu biar aku pergi gitu. Belatung. Kamar mandi, ada belatung itu kan. Nah itu tadi karena dia juga meninggalnya kan mati penasaran kan, meninggal karena dia makan bakso yang keracunan tadi. Nah itu si Bu tuh cerita kayak gitu, jadi aku bikin serem juga ya Bu, kayak gitu kan. Iya kayak gitu, makanya rumah ini tuh banyak juga sih yang tahu, tapi ini ditutup rapat-rapat supaya ya nggak, seolah-olah nggak ada terjadi apa-apa gitu. Jadi aku nggak nyangka banget sih, kayak pertama kali aku mau mendilkan rumah itu, padahal itu sebenarnya se-creepy itu, tapi kok aku bisa deal ya sama rumah itu. Kayak ada pancingan apa gitu yang kesuges aja gitu, langsung oke gitu. Padahal rumah itu seseram itu. Berarti Kakak di awal tuh langsung bayar 7 bulan 1 tahun gitu ya? Atau gimana sih? Per bulan tetap. Tetap per bulan? Per bulan tetap. Cuman keadaan memang nggak bisa kayak kalau udah nggak suka gitu langsung pindah kosan, nggak. Karena kan posisinya kan waktu itu lagi kuliah. Jadi apa-apa itu harus dipantau orang tua kan. Nggak bisa suka-suka juga. Iya, kan orang tua yang bayarin kosan ya. Jadi dia nih yang punya lebih empowerment ya. Iya, power. Anak mah ngikut aja kita. Jadi begitu. Terus akhirnya Kakak pindah. Apa yang membuat orang tua setuju buat pindah? Iya, kita mulai cerita sama dia dan membuka pikiran ya, bahwasannya
tahu nggak sih kita tuh ngalamin kayak gini loh, itu tuh nggak segampang yang kalian pikirkan gitu. Kita udah melewatin ini tuh udah banyak banget kejadian-kejadian yang nggak bisa ditolerir lagi, sampai akhirnya kita cerita ternyata dia meninggalnya kayak gini loh, kalian harus tahu loh kayak gitu. Baru dia kayak, hah masa sih katanya gitu. Ya udah, akhirnya kita pindah dari situ gitu. Tapi sebelum pindah kita telepon sama yang punya rumah kan. Kita bilang, gimana nih Bu, boleh nggak kita pindah dari sini gitu kan, cerita gitu kan, ngomong segala macam. Terus kenapa sih Bu nggak mau cerita ke kita gitu, kalau ternyata ada kayak gini gitu loh di Mister ini gitu loh, kenapa nggak mau cerita sama kita. Terus dia bilang, jangan kasih tau ini sama orang-orang ya, tutup ini rapat-rapat ya, ya udahlah yang udah ya udah aja gitu. Jadi ternyata dia tahu tapi dia diem aja gitu. Maksudnya ya termasuk dengan kejadian-kejadian itu pun ternyata anak-anak yang udah tinggal mungkin yang di rumahnya dulu gitu kan tahu semua, makanya mereka pun nggak mau tinggal di situ. Iya ya. Kan peninggalan yang belakangnya tadi aku bilang tadi yang 2 orang yang terbakar itu juga mengganggu juga ternyata. Gitu. Akhirnya nggak lama ya aku sama adik aku mutusin untuk pindah dari situ gitu. Kalau yang kakak adik, dokter sama perawat tadi gimana? Mereka sebenarnya masih di situ. Tapi waktu itu sempat tukaran sosial media kayak Facebook gitu. Sekarang sih udah close contact ya. Nggak lama dari situ kayak setahun kemudian mereka bilang kami juga pindah kok. Karena kami takut udah nggak ada teman lagi. Oh iya, nggak ada teman lagi. Gitu. Berarti rumahnya itu sebenarnya bisa dibilang ya, horornya itu tuh dari lahan belakang yang pernah ada kebakaran tadi. Iya. Sama yang pemilik rumah itu punya anak yang meninggal secara tidak wajar. Iya. Iya kan, bisa dibilang kayak gitu. Dengan teror-terornya itu. Dengan teror-terornya itu. Dan teror-teror yang kalian dengar itu kan sering ya Kak. Penampakan, masak ditontonin, diliatin sama nenek gitu. Kadang suka kayak ketemu di dalam rumah juga tapi ternyata mereka bukan teman di antara kita. Menyerupai aja. Mandi, sering ada suara orang mandi di toilet gitu. Itu bener-bener tiap hari Kak kayak gitu? Atau hampir tiap hari? Hampir tiap hari. Ih, udah mengganggu kayak sih. suara-suara apa yang jatuh-jatuh gitu. Kalau kamu pernah nggak kayak gitu? Pernah ada ngelihat rumah yang toiletnya sendiri di luar gitu? Pernah nggak sih? Kalau di perkampungan tuh masih kayak gitu juga di tempatku dulu. Nah ini tuh pusat kota sebenarnya, tapi masih begitu. Jadi kita tuh harus keluar dulu untuk ke toilet. Baru ke toilet itu gitu. Serem ya Bu kalau kita malam-malam kebelet gitu harus melihat pemandangan di luar. Iya, dan apalagi entah padahal ini udah di pusat kota ya, tapi kenapa dia bisa kayak buat kamar mandinya itu ngedesainnya itu setengahnya itu tembok terus. Iya, kenapa harus begitu ya? Itu buat menghemat bahan bangunan mungkin. Iya kan, cuma jaring-jaring. Untuk menghemat bangunan. Iya ya. Tapi serem sih. Nah, terakhir Kakak pernah ngecek nggak rumahnya masih ada kah atau udah nggak ada, atau Kakak bang udah nggak tahu lagi semenjak pindah? Nah terakhirnya itu aku ngecek karena udah lama ngerantau ya. Iya. Aku ngecek ternyata itu sekarang udah rame banget. Itu udah rame banget sekarang, itu ternyata itu udah menjadi kayak ruko-ruko gitu. Sebenarnya ini masih di pusat kota dan benar-benar rame sih di sini. Jadi ada mall khusus untuk jualan handphone sama toko elektronik gitu. Nah ini kosannya di seberangnya gitu. Nah itu di sekarang yang ditempatin yang kami kemarin kosan itu udah nggak ada, kos-kosan itu udah nggak ada lagi. Kalau aku sebutin sama masyarakat adat yang tinggal di sana, pasti mereka tahu kayaknya di sini nih, karena aku nyebutin kan tadi mall yang khusus jualan handphone. Nah di depan itu ada gang, terus bekas rumah itu udah nggak ada lagi, jadi itu udah kayak dibeli sama salah satu ini ya perusahaan gitu. Iya, bukan investor kan. Nah itu dibikin jadi kayak residence gitu, yang kayak perumahan. Nah sekarang udah jadi perumahan, ada banyak kafe, ada banyak tempat nongkrong gitu. Dan sekarang rame. Aku rasa itu udah nggak ada lagi deh kayak gitu. Nggak ada lagi horor-horor. Udah modern, udah canggih. Itu kan 2013 ya. Sekarang aku balik lagi ke sana kemarin sekitar tahun 2018 sebelum pandemi, 2019 lah kalau nggak salah ya. Itu udah rame, udah nggak ada lagi. Udah rame. Udah jadi sekarang udah jadi kayak kayak geria tadi itu, kayak perumahan gitu. Anggap itu sejarah dari
perumahannya dulunya tuh kayak gitu, berarti udah nggak ada lagi. Tapi nggak make sense itu sih, itu tadi sih. Kenapa ya makhluk halus itu tempatnya ada di mana aja. Misalnya walaupun itu hanya di pusat kota pun, memang kalau yang namanya makhluk halus pasti ada gitu. Jadi paling kitanya sendiri sih yang menjaga. Selalu ada sih, mereka kan ada di mana-mana, cuman kita aja nggak lihat, ya kan? Benar. Sebenarnya mereka juga punya dunia mereka sendiri gitu loh, cuman beda dimensi doang. Biasanya kalau makhluk halus yang mengganggu itu, nah itu tuh karena energi negatif gitu loh Kak. Oh, gitu. Apakah pernah terjadi tragedi kah? Baik itu kayak kecelakaan, kebakaran, atau rasa-rasa emosi negatif manusia sewaktu dia hidup tertinggal di situ gitu, dan akhirnya jadi sarang hantu gitu kan, jadi banyak teror jin-jin yang mengganggu. Biasanya ya kayak gitu. Jadi make sense rumah kakak yang di kos itu berhantu ya pernah terjadi kebakaran di sana. Ibaratnya kan itu ada pernah terjadi sebuah emosi yang negatif banget kan Kak, rasa sakit di sana ketika mereka meregang nyawa gitu loh. Benar. Iya kan, rasa sakit kan. Dan mungkin rasa sakit itu terlalu kuat gitu, jadi energinya itu masih ada di sana dan menjadi teror. Iya, terlalu banyak campur tangan makhluk halus di situ gitu. Karena aku ngeliat ada banyak sosok juga kan, nggak cuma satu. Oh gitu. ada lagi. Yang tadi aku bilang ada yang ibu-ibu yang suka ngeliatin kita lagi masak, terus ada yang kuntilanak itu yang menyerupai. Jadi itu pasti buat aku gak nyaman lah. Iya sih, makanya aku putuskan untuk pindah dari situ gitu. Untuk pindah. Memang keputusan yang bagus untuk pindah daripada Anda bertahan di sana uji nyali setiap hari. Cuman memang kayak untuk pengalaman yang ngelihat atau merasakan itu masih sampai sekarang masih kok. Cuman once kalau misalnya aku lagi ngerasa ya pasti muncul, kalau enggak juga enggak. Kalau sekarang aku di Jakarta nih, kadang suka juga ngerasain. Itu aku pribadi kalau misalnya aku tahu itu ngerasain itu, ya aku bisa langsung ngeliat gitu dan ngerasain kalau dia ada gitu. Aku pernah di Jakarta nih ya. Kalau aku mau teleponan kan aku pergi ke balkon ya, di lantai 2 gitu. Nah, jadi aku pergi teleponan keluar, itu posisinya kan di luar tuh ada, jadi di halamannya kita tuh kita bikin pohon mangga gede. Pohon mangga gede. Nah, aku telepon dekat pohon mangga itu. Nah, jadi pas teleponan, aku kayak ngelihat ada yang goyang-goyang di pohon itu gitu. Kayak ada orang gitu, aku liatin nggak ada gitu. Tiba-tiba pas aku udah ngeliat lagi, tiba-tiba di belakang aku. Astaga. Di belakang aku. Aduh, jump scare banget. Tapi jump scare banget. Jadi kayak tiba-tiba udah di belakang aja gini kan, aku langsung apa sih ini, kaget gitu loh. Sering kayak begitu. Jadi tapi aku nggak terlalu fokus banget, cuman udah ketakutan anjrit di belakang aku tiba-tiba pindah gitu. Suka banget begitu. Tapi sesekali, nggak terlalu sering sih. Cuman itu hal-hal kayak gitu yang menakutkan banget. Untungnya aku nggak indigo 100%. Pokoknya aku nggak ngeklaim aku indigo dan aku cuman sensitif aja. Kalau sampai aku benar-benar sering ngalamin kayak gitu, kayak nggak kuat deh. Benar-benar keganggu deh mental deh. Iya. Itu tuh lebih ke kaget dan takut kan. Iyalah, emosi pasti. yang dirasakan tuh kayak tadi tuh tiba-tiba banget tuh udah kaget. Ngelihat penampakannya tuh ya udah kayak lemes dah pasti. Orang aja kalau di belakang kita kaget kan, apalagi yang begitu. Iya, mau tiba-tiba udah itu nongol kan kaget, suka begitu. Astagfirullah. Oke deh, berarti untuk cerita kosan kakak udah sampai di sini ya? Iya. Oke. Seru banget ya semoga ceritanya. Semoga terjadi sama kalian semua dan kosannya aman-aman aja. Tapi biasanya tuh ada aja tau cerita-cerita anak kosan, ya nggak sih? Karena penonton adat ini, masyarakat adat tuh suka cerita kosan dan biasanya pada ngomen, ya nih di kosan aku gitu. Aku juga pernah kayak gini. Dan mereka nonton ini sambil di kosan kayaknya. Iya. Selamat ya anak kosan yang sedang menonton cerita horor kosan. Semoga Anda aman dan tidur nyenyak. Oke deh, aku sama Kak Jojo pamit undur diri. Sampai jumpa nanti. Bye. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.